kita akan bersama-sama belajar dari kitab Ayub, saudaraku. Dari Ayub ya. Mari kita membuka kitab Ayub pasal yang kedua. Saya akan mengajak kita membaca beberapa ayat saja. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, saudara. Ayub pasal yang ke-2, kita akan membaca ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membaca demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya, istri Ayub maksudnya, kepadanya, kepada Ayub. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayat 11. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang teman, dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara. Jadi saudara, kalau kita membaca tentang kitab Ayub dan mungkin selama ini kisah tentang Ayub yang kita dengar, kita melihat atau kita mendengar cerita itu begitu pendek. Dan mungkin kita kasih judul sengsara membawa nikmat. Karena apa? Karena yang kita sering dengar adalah banyak orang termasuk guru-guru sekolah minggu biasanya menceritakan tentang Ayub itu. Diceritakan pasal 1 dan pasal 2. Bagaimana Ayub yang saleh tiba-tiba mengalami penderitaan, ya, mengalami kerampokan, mengalami kemalangan, anaknya meninggal, semua polanya sama. Tinggal satu orang untuk lapor, saudaraku. Itu kemudian Ayub sakit, dan kemudian setelah itu kita langsung jelaskan ayat pasal yang ke-42. 42 karena di sana ceritanya apa? Ayub mengalami pemulihan. Jadi cerita ini begitu singkat, kita selalu dengar. Ayub menderita, kemudian pasal 42 pulih. Jadi nyaris banyak orang membaca kitab Ayub, cuman membaca pasal 1, pasal 2, kemudian lari pasal 42. Pada saudara, sebetulnya inti dari kitab Ayub ini, perdebatan, pergumulan, ketegangan yang ada itu justru terdapat mulai pasal 3 sampai pasal 41, 42 bagian awal. Itu di sana. Itu makanya ketika kita berbicara tentang kitab Ayub, kita sering hanya melihat Ayub orang benar, saleh, kemudian mengalami penderitaan dan dipulihkan kembali. Hanya itu, saudaraku. Nah, hari ini memang juga saya mengambil nasnya dari pasal yang kedua. Ya, saya mencoba menjelaskan dari bagian ini tentang apa yang di dalam kitab Ayub itu. Saudara-saudara, kalau kita lihat konteks Ayub sebenarnya, pada waktu kita berbicara atau membaca kitab Ayub, saudara harus mengerti apa yang sebetulnya melatar belakangi mereka pada zamannya.
tentang konsep yang sangat terkenal waktu itu dan bahkan mungkin sampai sekarang dimiliki sebagian besar orang percaya. Konsep apa itu? Konsep yang mengatakan kalau orang taat itu pasti diberkati, sukses, berhasil, tapi kalau orang berdosa pasti dikutuk, hidupnya kacau. Konsep ini saudaraku memberikan kita kesimpulan kalau ada orang diberkati, oh pasti dia orang benar. Tapi konsep ini juga memberikan kepada kita arahan untuk menyimpulkan kalau tiba-tiba menderita, oh pasti ada dosamu. Ini yang disebut konsep sebetulnya pada masa ini, pada Alkitab ini, konsep teodisi. Jadi kalau taat diberkati, sukses, kalau tidak taat, kutuk, suram, menderita. Dan masih banyak orang percaya yang juga berpegang prinsip ini sampai hari ini. Saudara, inilah ketegangan yang sebenarnya dalam kitab Ayub. Inilah yang menjadikan satu pergumulan dari kitab Ayub. Nah, kita coba akan belajar ketegangan yang seperti apa. Nah, kita belajar dari Ayub, karena Ayub sebetulnya juga termasuk orang yang punya konsep yang sama dengan orang-orang kebanyakan, saudara-saudaraku. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan dua hal saja pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, ketika kita berbicara tentang penderitaan, yang kita ingin belajar adalah sikap yang umum orang miliki terhadap penderitaan. Apa sih sikap yang umum, pandangan yang umum? Saudara, ketika orang berbicara penderitaan, orang lebih sering berfokus atau fokus bertanya, mengapa menderita? Oh, si A tiba-tiba bangkrut, ngapain ya dia bangkrut? Oh, dia tiba-tiba sakit, mengapa ya dia sakit? Oh, dia tiba-tiba kecelakaan, mengapa ya dia kecelakaan? Oh, dia tiba-tiba berhasil, mengapa? Kita fokusnya penderitaan lah ya, kesulitan. Saudara, banyak orang ketika ada penderitaan, ada krisis, ada masalah yang menimpa kita, kita bertanya mengapa? Saudara, kalau saudara memperhatikan cerita di dalam kitab Ayub ini, itu juga yang terjadi. Jadi saudara, kalau saudara membaca kitab Ayub, saudara coba tempatkan diri Anda sebagai Ayub, tempatkan diri Anda sebagai istrinya Ayub, tempatkan diri Anda sebagai teman-temannya Ayub, yang 4 orang itu. Kemudian saudara sama-sama melihat Ayub yang menderita. Saudara jangan berpikir Ayub dan teman-temannya tahu yang pasal 1 ya, yang iblis jumpa dengan Allah, dia nggak tahu. Yang tahu hanya saya dan saudara yang membaca kitab hari ini. Mereka nggak mengerti. Yang taunya adalah Ayub menderita. Saudara, saya coba ingin memperlihatkan satu persatu tokoh-tokoh yang menanyakan hal yang sama. Mengapa Ayub menderita? Perhatikan baik, tadi konsep yang mereka miliki bersama apa? Konsep teodisi. Orang yang taat pasti akan diberkati, sukses, dijauhkan dari sakit penyakit, berhasil. Tapi orang yang tidak taat atau kutukan, sakit penyakit, penderitaan itu akibat orang tidak taat. Itu konsepnya. Nah, sekarang saudara-saudaraku, Alkitab kita menceritakan apa? Alkitab menceritakan bahwa ada seorang yang bernama Ayub. Dia orang yang terkenal saleh. Ini salehnya tidak tanggung-tanggung, saya beberapa kali kesempatan sampaikan kepada kita. Ayub ini saleh, benar-benar saleh. Ya, di daerahnya terkenal, di luar daerah terkenal, di hadapan Tuhan juga dipuji kesalehannya. Istrinya juga pasti tahu dia saleh, dan bahkan iblis pun mengakui dia saleh. Sekali lagi, dialog yang pasal 1 itu, di tata ilahi itu, Ayub tidak mengerti, teman-temannya tidak mengerti. Yang dia tahu adalah Ayub seorang saleh. Tiba-tiba satu persatu
yang dimiliki habis, tiba-tiba kesuksesannya itu hilang, termasuk saudaraku tubuhnya pun sakit, sakitnya nggak tanggung-tanggung, parah. Dia sampai garuknya saya tidak tahu siapa yang suka garuk-garuk, ya paling banter pakai sisir kan, ya atau beli tangan itu ya, atau nyuruh orang garukin. Ini nggak pakai sisir, nggak pakai tangan, pakai beling kaca. Sudah bayangkan? Dia nggak bisa tidur di rumah, dia tidur di kebun, kasih abu, karena saking parahnya, saudaraku. Nah, saudara bayangkan ketika melihat itu terjadi. Ingat, perhatikan pandangan mereka apa? Teodisi, taat diberkati, tidak taat dikutuk. Saudara-saudara, baik teman-teman Ayub, baik istri Ayub, termasuk Ayub sendiri punya pandangan yang sama. Inilah nanti ketegangan yang saudara bisa lihat di dalam pasal yang ketiga sampai pasal 41. Saudaraku, kenapa? Karena tiga-tiga golongan ini bertanya hal yang sama. Mengapa orang menderita? Sudah teman-teman, Ayub kalau pasal 2 ini diperlihatkan apa? 3 orang yang baru datang, mereka nggak ngomong apa-apa. Kenapa? Sangat menderita Ayub itu. Maka orang yang belajar ilmu konseling biasanya pakai teknik ini. Jadi berapa hari berapa malam mereka duduk dan nggak ngomong? 7 hari 7 malam. Siapa yang pernah kunjungan orang kemudian nggak ngomong sama sekali? Kita kalau kunjungan orang sakit ya udah kayak dokter kita. Gejalanya apa? Ini sok kali kayak dokter kita ya. Padahal kita di jalan kamu nggak ngerti ya. Tapi teman Ayub waktu datang nggak ngomong apa-apa. 7 hari 7 malam puasa bicara, diam. Karena dia berempati merasakan apa yang dirasakan Ayub. Tetapi saudaraku itu tidak berakhir. Kenapa? Karena pertanyaannya kenapa Ayub menderita? Konsep yang dipegang orang benar itu diberkati. Maka nasihat satu persatu muncul. Baik dari Bildad, baik dari Zofar, semua muncul. Apa nasihatnya? Pada prinsipnya kalau kita simpulkan secara sederhana, Yub, jangan-jangan kamu salah Yub. Kayaknya mungkin ada yang gak kau sadari itu mungkin. Atau mungkin kau buat dosa tersembunyi selama ini. Cobalah Yub bertobat. Semua orang hampir nasihatnya sama. Kalaupun Elihu nanti yang paling muda terakhir ngomong, tapi masih ada jiwa itu. Kenapa itu muncul? Karena pertanyaannya, mengapa orang menderita? Jadi teman-temannya mau bagaimana memberikan saran? Intinya supaya Ayub menyadari kesalahannya, menyesal, bertobat. Intinya. Saudara mendengar itu Ayub makin senang atau menderita? Makanya dalam pepatah bahasa Inggris ada istilah gini. Kalau kita membaca Ayub katanya, kalau pengen lihat orang yang sabar menderita, Ayub. Kalau ingin belajar, orang yang mengunjungi orang buat orang semakin menderita, teman-teman Ayub. Jadi saya waktu merenungkan ini saya juga belajar ya. Untuk kita bisa tahan diri. Kalau mengunjungi orang sedang sakit, sedang menderita, ya semakin kita banyak bicara, bukan semakin menyembuhkan dia. Semakin apa? Membuat menderita. Karena nggak ngerti, saudaraku. Jadi Ayub makin menderita. Orang-orang ini ngomong makin menderita. Ini Ayub, apa teman-temannya? Kenapa sekali lagi? Karena pertanyaannya, mengapa menderita? Sekarang saudaraku, tadi kita melihat istri Ayub. Saudara, saya berbicara istri ini bukan sekedar bicara istri ya, karena memang ceritanya di sini istri. Tapi istri Ayub ini bukan sekedar bicara istri sebetulnya. Ini berbicara tentang mewakili konsep. Siapa istri Ayub? Ya Nyonya Ayub. Siapa itu? Orang yang tahu Ayub itu kayak apa. Betul kan? Kalau teman-temannya kan dengannya apa istilahnya dari jauh kan? Kalau saudara ingin tahu saya, tanya siapa? Salah satu tanya istri saya lah.
Kalau saudara pengen tahu istri saya, salah satu tanya siapa? Tanya suaminya lah. Ya, tanya saya. Orang ngerti. Nah ini istri Ayub tahu, ini Ayub memang saleh, beneran saleh. Bukan pura-pura, bukan munafik. Dia benar-benar saleh, dia hidup benar, dia begitu taat. Kok menderita? Jadi saudara, statement istri Ayub. Ayub, kutukilah, masih nggak usah kepada Tuhanmu, kutukilah Tuhanmu itu dan matilah. Itu sebetulnya satu pertanyaan yang frustasi. Kenapa? Katanya orang saleh diberkati. Katanya orang saleh sukses. Kok suamiku saleh, kok suamiku benar, menderita? Maka lahir pertanyaan itu. Saudara perhatikan sekali lagi, mengapa itu muncul? Karena bertanya, mengapa menderita? Nah saudara, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya saudaraku, Ayub. Oke, temennya lihat dari luar, 4 orang temennya lihat dari luar. Istrinya sekalipun dekat tetap dari luar. Ya, saya bisa nggak pura-pura di depan istri saya? Bisa ya? Bisa dong. Bapak bisa nggak pura-pura di depan istrinya? Bisa ya? Ya, Pak, ini enak nggak? Enak. Bisa kan pura-pura ya? Tapi Bapak Ibu, kita bisa ngerti nggak diri kita pura-pura atau tidak? Ngerti ya? Saya juga ngerti. Saya pura-pura atau tidak? Saya ngerti. Artinya dari tingkatan betul-betul mengerti Ayub itu saleh atau tidak, yang paling mengerti integritas yang dimiliki Ayub siapa? Ayub. Saudara, kalau saudara memperhatikan pernyataan-pernyataan Ayub itu menunjukkan ketidaktahuannya. Bahkan dia berkali-kali seandainya saya bisa jumpa ke Tuhan, saya akan komplain. Kenapa? Karena pemahaman Ayub juga sama. Orang yang benar diberkati, orang yang tidak benarlah yang mengalami kutukan. Ayub tahu dia melakukan hal yang benar. Saudara, Ayub bukan hanya, saudaraku, orang yang biasa dalam pengertian orang umumnya. Dia sangat-sangat takut akan Tuhan. Bahkan saking takutnya dosa yang belum dibuat, yang gak tahu dibuat atau tidak pun, dia sudah kasih persembahan korban bakaran. Kalau anakku ini buat salah, kalau putri saya ini buat salah, anakku ini buat salah, buatlah saudaraku. Maka semakin dia melihat itu, hatinya makin menderita. Tuhan, aku ini taat, aku ini hidup benar, kau sekarang menderita. Di mana Tuhan? Keadilanmu di mana? Dan saudara, Ayub sebenarnya nyaris jatuh dengan komplainan itu. Maka kalau saudara membaca dalam pasal 3 sampai pasal 41, nanti 42 awal-awal itu dia bilang, aku mencabut semua perkataanku. Perkataan yang mana? Yang menuntut Tuhan tadi. Jadi saudara, baik teman-teman Ayub, baik istrinya, baik Ayub sendiri jumpa pada masalah ketika dia bertanya mengapa orang menderita. Yang lain gak bisa menguatkan Ayub, termasuk Ayub pun gak bisa menghadapi penderitaan itu. Saudara, ketika kita berbicara tentang penderitaan di dunia ini, saya mau katakan kepada kita, penyebab penderitaan itu misteri. Jadi jangan fokus bertanya kenapa Anda menderita ketika Anda sudah melakukan hal yang benar. Dan juga Anda perlu korek-korek orang lain kenapa menderita ketika dia memang sudah lakukan yang benar. Karena mengapa menderita, penyebab penderitaan itu misteri. Tidak ada satu orang pun yang bisa jawab secara jelas kenapa menderita. Saudara, termasuk saudaraku, mungkin bagi kita orang Kristen sekarang mengerti ataupun masih belum banyak mengerti. Kenapa banyak orang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Salah satunya karena Tuhan Yesus menderita. Kenapa banyak orang gak percaya Yesus digantung di kayu salib?
itu mati. Kenapa? Karena konsepnya sama dengan orang ini. Orang yang benar gak mungkin celaka, gak mungkin dia mengalami masalah, krisis. Konsepnya itu. Saudara, ketika kita mengalami krisis, mengalami pencobaan, mengalami masalah, mengalami sakit penyakit, jangan biarkan kita hanya fokus bertanya, mengapa saya menderita? Karena Anda tidak akan pernah temu jawabannya. Anda semakin menderita kalau Anda bertanya, mengapa Anda menderita? Ya, karena saudara, pada dasarnya saya dan saudara ya di dunia ini akan menderita. Beda-beda, variasi ya menderitanya. Ada penderitaan fisik, ya kan? Ada penderitaan mungkin batin. Ada yang menderita secara ekonomi. Ada yang menderita secara keluarga, macam-macam itu. Ada banyak, saudaraku, ya. Nah, saudara, kita mau belajar dari Ayub apa yang dia lakukan sebetulnya, saudaraku. Sekalipun tadi saya katakan Ayub juga nyaris terjebak di sana. Saudara, yang kedua ini kita belajar bagaimana Ayub tetap berpikir positif tentang Tuhan. Ayub tetap berpikir positif tentang Tuhan. Saudara, saya membuat satu statement seperti ini. Banyak orang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, bukan? God is good all the time. Nyanyiannya. Kita semua percaya Tuhan baik. Amin. Ya, makanya nyanyian apa itu? Tuhan Yesus baik. Nyanyi gini-gini ya. Sungguh amat baik. Pertanyaan saya, ketika saya dan saudara percaya bahwa Tuhan itu baik, kenapa kita suka meragukan bahwa apa yang terjadi dalam diri kita yang diizinkan Tuhan itu tidak baik? Tapi Tuhan baik. Saya suka bilang gini. Anak-anak saya suka bilang gini. Papa jahat sekali waktu. Sekali waktu dia bilang, Papa baik. Jadi saya suka tanya, jadi Papa baik atau jahat? Oh, Papa baik dan jahat? Bukankah sikap itu yang kepada Tuhan sering dikatakan? Saudara, kalau Tuhan percaya, saudara percaya Tuhan itu baik, maka semestinya saudara dan saya juga percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada diri Anda, itu baik. Saudara, perhatikan dialog iblis dengan Tuhan. Jadi nggak usah diperdebatkan, loh Pak, iblis kok bisa jumpa Tuhan? Ya, nggak usah perdebatkan lah itu ya. Saya nggak mau ambil perdebatannya. Tapi saudara perhatikan, ketika iblis mau mengganggu Ayub, permisi dulu nggak sama Tuhan? Permisi loh. Ya, berarti iblis nggak bisa berbuat sesuatu di luar yang Tuhan izinkan. Nggak boleh, nggak bisa. Artinya saudara, dari cerita ini sebenarnya kita bisa percaya bahwa kalaupun saya dan saudara boleh mengalami penderitaan, menghadapi kesulitan, berarti Tuhan izinkan loh. Kalau Tuhan izinkan, kira-kira baik atau buruk? Ya, amin. Berani aminkan itu baik? Ya, berani aminkan itu baik? Saudara, istri Ayub mewakili banyak orang. Mungkin istri Ayub juga semangat waktu Ayub lagi sedang sukses, berhasil, tidak ada apa-apa ya, artinya tidak ada masalah. Mungkin istri Ayub juga rajin juga, ya. Kalau di sini sekarang pun umpamanya kita misbah keluarga ya. Tapi ini kok terus menderita? Sekali lagi istri Ayub mewakili pandangan banyak orang. Percaya Tuhan baik, tetapi ketika ada sesuatu yang tidak baik terhadap dirinya, Tuhan jadi gak baik. Saudara, makanya dia berkata kepada Ayub, ya, masihkah engkau setia kepada Tuhanmu itu, katanya kan? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Apakah ada bapak ibu yang sering menyuarakan ini terhadap dirimu sendiri dan terhadap orang lain?
Masih tekun kamu. Susah ini hidup kita. Masih tekun kita. Atau kita mungkin bilang sama partner kita, lo masih tekun, udah susah kayak gini. Lo masih ingin ini. Kamu masih ingin ini. Masihkah engkau mau tekun dengan Tuhanmu itu? Dikatakan kan? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, sekali lagi statement istri Ayub ini bukan saja bicara suami istri, bukan. Mewakili pandangan banyak orang. Kenapa? Karena melihat hal yang buruk terjadi. Nah, tapi jawaban Ayub ini jawaban yang penuh iman. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saudara, namanya Allah itu baik. Kebaikan Allah pasti bukan seperti kebaikan kita, bukan? Berarti apa saja yang dari Allah pasti baik. Nah, apalagi konsep di dalam Alkitab itu, saya ingat pada waktu ada orang kaya datang kepada Tuhan Yesus, dia bilang gini, guru yang baik, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa masuk dalam kerajaan Allah? Yesus kan jawab gini, mengapa kamu katakan baik? Karena hanya satu yang baik, Allah. Jadi orang Israel percaya Allah sajalah yang baik, yang top. Ya, berarti segala sesuatu yang dari Allah itu harusnya baik. Tapi sebaliknya manusia. Saudara, saya ingin bandingkan dengan keberadaan kita manusia. Yesaya mengatakan dengan jelas, dikatakan gini, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saya ingin menjelaskan ini dengan opositnya, dengan lawannya ya. Tuhan tadi kan baik, jadi segala sesuatu yang dari dirinya ya baik. Nah, ini sekarang kita ini seperti kain kotor. Kesalahan kita seperti kain kotor. Siapa yang pernah nyuci kain kotor? Lap. Ya. Ibu-ibu pasti sering nyuci lap ya. Nyuci lap Anda bilas sampai bersih? Saya kadang-kadang kalau pas nyuci, kadang-kadang nyuci lap itu kalau pas ya. Istri saya yang hobi nyuci. Bukan hobi sih. Pekerjaan utama ya. Jadi kalau saya pas nyuci lap itu, saya udah cuci, udah disabun, diperes, airnya bening atau hitam? Masih hitam. Anda salin lagi, cuci lagi, peres. Mau sampai berapa kali Anda peres, airnya bisa bening enggak? Ya mungkin bisa sih, entah berapa kali. Kalaupun airnya bening, Anda jemur itu lap, seperti apa? Ya seperti lap. Sebersih-bersihnya kain lap, tetap kotor. Lap namanya. Jadi makanya ketika kita berbicara kita ini kesalehan kita sesaleh-salehnya kita tetap tidak saleh. Sesuci-sucinya kita tetap tidak bersih. Sebaik-baiknya kita tetap tidak baik. Ini tentu berbeda dengan Allah, bukan? Karena Allah adalah baik. Allah kudus. Berarti sejelek-jeleknya dari Allah, kalau tadi bandingannya dengan kita, sebaik-baiknya dari kita tetap jelek. Sesuci-sucinya dari kita, sesaleh-salehnya dari kita tetap tidak saleh. Nah sekarang terbalik. Allah itu baik, Allah itu suci. Berarti sejelek-jeleknya dari Allah tetap baik. Nah saudara, ini teorinya gampang kan? Tapi apakah kita bisa iya dan amin ketika menghadapi ini? Tuhan, kalau semua ini Tuhan izinkan, berarti ini yang terbaik buat saya. Saudara, Ayub belajar menerima semua dari Tuhan. Ayub belajar, ya mungkin kalau kita pakai istilah perjanjian baru, mensyukuri
semua yang Tuhan izinkan. Bahkan dari statement Ayub lah dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Yang menarik saudara, statement itu dalam liturgi gereja Anglikan itu dipakai, liturgi penguburan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita menghadapi krisis, yang penting bukan pertanyaanmu, mengapa saya mengalami krisis. Tapi yang penting sikapmu dan sikap saya seperti Ayub. Bagaimana kesulitan apapun yang kita alami, kita tetap belajar melihat Tuhan itu baik. Saudara, ingat yang dialami ketika Tuhan Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun. Tuhan Yesus kan dia tahu dia harus menderita. Iblis datang loh tepat waktunya. Ketika Yesus lapar, iblis datang. Pencobanya juga pas loh. Apa pencobaannya? Jika kamu anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Dia pas lapar. Lapar butuh makan. Bagus bukan tawaran iblis? Bukankah kita sering bilang, enggak apa-apalah kalau untuk kebaikan Pak, bohong-bohong sedikit. Enggak apa-apa Pak, kalau untuk kebaikan kita langgar sedikit. Enggak apa-apa Pak, kita ikuti pokoknya untuk kebaikan. Iblis tahu loh. Ketika Yesus menghadapi pencobaan, dan masa itu adalah masa di mana Yesus itu butuh pengakuan dari orang. Apa yang iblis lakukan? Dibawalah Yesus di atas bubungan bait suci. Yesus, jatuhkan aja dirimu. Saudara, kita semua sebagian besar tahu kan, bait suci masa itu seperti contohnya paling kayak gini ya. Di sekelilingnya itu tinggal orang-orang atau imam-imam. Jadi kalau Yesus jatuh dari bait suci, yang menyaksikan itu para imam. Dan kalau Yesus gak mati, bukankah imam-imam menyambutnya? Tepat loh saudaraku. Mungkin kalau kita bilang, oh udahlah, ikuti aja lah, kan ini mungkin yang diberikan Tuhan, promosi gratis. Tapi Yesus gak lakukan. Oke? Yang terakhir saudara perhatikan. Ketika Tuhan Yesus berbicara ingin menyelamatkan dunia, karena kehadiran itu, iblis tawarkan. Udah gak usah repot-repot, kamu mati, ngapain? Semua ini akan kuberikan kepadamu, asal kamu sujud menyembah aku. Saudara perhatikan, makan, kuasa pengakuan, kemudian kekayaan, bukankah ini yang dicari dunia? Bukankah ini yang sering kali kita jadikan ukuran? Perhatikan baik, iblis pun tawarkan itu. Tetapi yang kita diajarkan hari ini adalah sebaik-baiknya yang dari iblis tetap jahat. Dan Yesus tolak. Sejelek-jeleknya, semenderita-beritanya, kalau yang Tuhan izinkan, pegang baik, tetap baik. Karena Tuhan baik. Maka ketika kita percaya Tuhan baik, maka apapun yang berasal dari Tuhan pasti baik. Saudara, kalau sudah perhatikan, saya berkali-kali tekankan ini. Karena ini juga menjadi satu pergumulan iman dalam hidup saya. Apakah saya dan saudara bisa mengatakan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya mau katakan Tuhan baik? Saya tidak tahu hari ini secara spesifik Bapak Ibu mengalami apa. Secara umum kita tahu kita sedang krisis corona ini. Tapi secara spesifik Bapak Ibu punya beban masing-masing. Bapak Ibu di rumah juga sama, punya beban masing-masing. Mari kita belajar seperti Ayub. Tetap berpikir Tuhan itu baik. Mari kita tundukkan kepala kita.
Dan biarkan kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan saya ingin belajar seperti Ayub. Sekalipun dia mengalami kesulitan, penderitaan yang sangat parah, dia tetap melihat Engkau baik. Mari angkat pujian ini sebagai pengakuan iman kita di hadapannya. Katakan bersama-sama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri yang di gereja ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara, coba lihat apa yang sedang kau alami hari ini. Kita semua secara umum mengalami masalah, krisis atau pandemi corona ini. Mungkin di antara saudara-saudara ada yang juga sedang mengalami krisis ekonomi. Mungkin di antara saudara juga sedang ada yang mengalami krisis dalam hubungan suami, istri, dan keluarga. Mungkin di antara saudara ada juga yang mengalami ketakutan, kekhawatiran yang tinggi karena pandemi ini. Mungkin di antara saudara ada yang mengalami sakit penyakit. Dapatkah engkau hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap mau katakan, Tuhan, Engkau baik. Dapatkah engkau berkata dengan hatimu, sepenuh imanmu, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap Allah yang baik. Tuhan Yesus, Engkau mengerti, Engkau mengenal setiap kami tanpa terkecuali. Engkau mengenal kami satu persatu, karena di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Kami percaya itu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh belajar dari iman Ayub yang luar biasa. Dan kami pun boleh berkata kepada-Mu, Engkau baik Tuhan. Karena Engkau Allah yang bukan hanya menciptakan kami, Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami segala sesuatu, bahkan hari ini yang kami alami, yang Tuhan izinkan, itu untuk kebaikan kami. Tuhan, tolonglah kami setiap pribadi, agar krisis ini bukan membuat kami justru jauh daripada Engkau, tapi semakin membuat kami semakin dekat kepadamu, mengandalkan dan percaya kepada Allah yang baik itu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau.
selalu menyenangkan. Katakan ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu ya Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami bersama. Kami ingin melihat kebaikan-Mu, mempercayai-Mu dengan sungguh-sungguh sebagai Allah yang baik. Dan ajari kami dalam situasi apapun, kami boleh tetap menyenangkan Tuhan. Jangan biarkan kesulitan hidup, sakit, penyakit, masalah yang kami hadapi membuat kami berpaling, membuat kami saling menyalahkan, membuat kami saling menggerutu. Tapi ajar kami untuk kami tetap berpegang teguh. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tahu yang terbaik buat kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarkan semua ini boleh menguatkan kami dan mengingatkan kami, sekaligus terus menuntun kami memiliki pegangan yang kuat di dalam Tuhan. Sebagai rekomitmen kami juga akan memberikan persembahan kami, persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan juga yang memberkati persembahan ini. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kepada kami juga kemampuan untuk kami bisa memberikan persembahan yang hidup, yaitu kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami, dan ini juga permohonan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.